Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bersama anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Pioni Maria Yolanda Kase, Irma Susanti Sanam, Maria Edel Koliwalong, Marlin Natonis, Sevnat Lakusa, Suryani Jakadana. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya tidak terlepas dari benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung, seperti tenda, bola kaki, botol minum, topi ulang tahun, es krim, dan masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang yang termasuk dalam bangun ruang sisi lengkung adalah tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama, tabung. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu tutup, selimut, dan alas. Tutup dan alas tabung berbentuk lingkaran, dan selimut dari tabung berbentuk persegi panjang. Untuk mencari luas permukaan tabung, kita dapat menjumlahkan luas dari sisi-sisi tabung tersebut. Nah, dapat kita lihat tutup dan alas tabung yang berbentuk lingkaran. Untuk menentukan luas lingkaran, kita menggunakan rumus PR kuadrat. Dan untuk menentukan selimut tabung yang berbentuk persegi panjang, kita menggunakan rumus panjang kali lebar. Dapat kita lihat panjang dari selimut tersebut merupakan keliling dari tutup dan alas tabung yang berbentuk lingkaran. Jadi panjang selimut tersebut sama dengan 2 PR. Dan lebar dari selimut dapat kita lihat itu merupakan tinggi dari tabung tersebut. Jadi, rumus dari selimut yang merupakan panjang kali lebar dapat kita tulis 2 dikali Pi dikali R dikali T. Setelah kita menentukan rumus luas lingkaran dan persegi panjang yang merupakan selimut tabung tersebut, selanjutnya kita dapat menjumlahkan ketiga sisi tabung tersebut untuk menentukan luas dari permukaan tabung. Karena tutup dan alas tabung sama-sama berbentuk lingkaran, dapat kita tulis 2 dikali luas lingkaran, kemudian ditambahkan dengan luas persegi panjang yang merupakan selimut tabung tersebut. Kemudian kita substitusikan rumus dari luas lingkaran dan persegi panjang tersebut, maka kita akan memperoleh rumus untuk mencari luas seluruh permukaannya, yaitu 2 PR dikali R ditambah dengan T. Selanjutnya contoh soal. Tentukan luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung seperti gambar di samping. Dapat kita lihat dari gambar di samping, diameter dari alas dan tutup tabung tersebut adalah 20 cm dan tinggi dari tabung tersebut adalah 10 cm. Seperti yang kita ketahui, jari-jari dari lingkaran merupakan setengah dari diameter lingkaran tersebut. Jadi dapat kita simpulkan jari-jari dari tutup dan alas tabung adalah 10 cm. Untuk menentukan luas seluruh permukaan tabung, kita dapat menggunakan rumus yang telah kita cari tadi, yaitu 2 PR dikali R ditambah T. Kemudian kita substitusikan nilai jari-jari dan tinggi dari tabung tersebut. Maka kita akan memperoleh hasil 1256 cm². Jadi, luas aluminium yang dibutuhkan minimal 1256 cm². Menghitung volume tabung. Langkah yang pertama yaitu kita menggambarkan sebuah tabung. Setelah itu kita bagi tabung tersebut menjadi 8 bagian dan kita susun ulang seperti pada gambar.
Ternyata dari tabung yang kita bagi dan kita susun ulang tersebut membentuk suatu prisma dengan tinggi prisma sama dengan tinggi tabung dan lebar alas prisma sama dengan jari-jari tutup tabung. Panjang alas prisma sama dengan 1/2 keliling alas tabung, serta luas alas prisma sama dengan luas alas tabung. Sehingga volume tabung dapat kita tentukan menggunakan rumus volume prisma, karena prisma dibentuk dari tabung. Volume tabung sama dengan volume prisma. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Kita substitusikan luas alas, yaitu sama dengan PR kali R, dan tinggi sama dengan T. Sehingga kita peroleh PR kuadrat kali T. Jadi volume tabung sama dengan PR kuadrat T. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut. Tinggi tabung adalah 10 cm dan jari-jari alasnya adalah 5 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Penyelesaian. Volume tabung dapat dihitung dengan menggunakan rumus volume prisma karena tabung merupakan prisma dengan alas yang berbentuk lingkaran. Dari soal diketahui T sama dengan 10 cm dan R sama dengan 5. Penyelesaiannya yaitu kita mensubstitusikan nilai T dan R pada persamaan V sama dengan PR kuadrat T, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 250 pi cm3. Jadi volume tabung tersebut adalah 250 pi cm3. Bangun ruang sisi lengkung yang berikutnya adalah kerucut. Kerucut mempunyai bagian-bagian yaitu selimut kerucut, garis pelukis, dan alas kerucut. Garis pelukis merupakan garis yang ditarik dari titik puncak kerucut sampai pada titik yang berada pada tepi alas kerucut. Setelah mengetahui bagian-bagian dari kerucut, kita akan menentukan rumus luas permukaan kerucut. Untuk menentukan luas permukaan kerucut, pertama kita potong kerucut menurut garis pelukisnya, kemudian kita buka, maka kita akan mendapatkan dua buah bangun. Bangun yang pertama yaitu selimut kerucut, dan bangun yang kedua yaitu alas kerucut. Untuk menentukan luas permukaan, maka kita menjumlahkan luas selimut kerucut dan luas alas kerucut. Alas kerucut berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, sehingga luas alas kerucut tersebut adalah PR kuadrat. Bagaimana dengan selimut kerucut? Selimut kerucut ternyata merupakan sebuah daerah juring dari lingkaran. Untuk menentukan luasnya, kita misalkan terdapat sebuah lingkaran P dan selimut kerucut merupakan daerah juring dari lingkaran P tersebut. Lingkaran P memiliki titik pusat O dan jari-jari S, sehingga luas lingkaran P akan sama dengan PS kuadrat dan keliling lingkaran P akan sama dengan 2PS. Untuk menentukan luas juringnya, kita dapat menggunakan perbandingan luas juring berbanding luas lingkaran sama dengan panjang busur berbanding keliling lingkaran. Dapat kita lihat pada gambar, panjang rusuk AB
itu sama dengan keliling dari alas kerucut. Alas kerucut di sini merupakan lingkaran dengan jari-jari R. Maka kita dapat simpulkan panjang rusuk AB itu sama dengan 2 PR. Kemudian perbandingannya akan menjadi luas selimut kerucut berbanding luas lingkaran sama dengan keliling alas kerucut berbanding keliling lingkaran. Luas lingkaran P itu sama dengan PS kuadrat. Kemudian keliling lingkaran P sama dengan 2PS. Dan keliling alas kerucut sama dengan 2PR. Sehingga perbandingannya menjadi luas selimut berbanding PS kuadrat sama dengan 2PR berbanding 2PS. 2Pi dan 2Pi habis dibagi, sehingga menjadi luas selimut sama dengan RPS kuadrat bagi S sama dengan PRS. Jadi dapat kita simpulkan luas kerucut akan sama dengan luas alas kerucut ditambah luas selimut kerucut sama dengan PR kuadrat tambah PRS sama dengan PR dikali dalam kurung R tambah S. Agar kita lebih memahami tentang luas permukaan kerucut, diberikan sebuah contoh soal. Diketahui panjang jari-jari alas sebuah kerucut adalah 7 cm dan panjang garis pelukisnya 15 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Kerucut tersebut jika digambarkan maka akan seperti gambar di samping. Penyelesaian, luas permukaan kerucut sama dengan PR dikali dalam kurung S tambah R sama dengan 22/7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 tambah 15 sama dengan 484 cm. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 484 cm kuadrat. Selanjutnya adalah menghitung volume kerucut menggunakan pendekatan volume tabung. Kita lihat bersama, di sini terdapat gambar kerucut dan gambar tabung, di mana kerucut di sini berisi air dan sebuah tabung kosong. Karena kita ingin menghitung volume kerucut dengan menggunakan volume tabung, maka syaratnya yakni tinggi kerucut harus sama dengan tinggi tabung dan diameter kerucut harus sama dengan diameter tabung. Selanjutnya, air yang berada dalam kerucut ini kita tuang satu persatu ke dalam tabung di samping, dan terlihat jelas bahwa pada tuangan yang ketiga tabung sudah terisi penuh. Jadi, berdasarkan ilustrasi ini, apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulan yang pertama yang kita dapat dari ilustrasi ini adalah mengenai volume tabung. Di sini kita ketahui bahwa volume tabung adalah 3 kali volume kerucut. Lalu bagaimana dengan volume kerucut? Volume kerucut otomatis akan menjadi 1/3 volume tabung. Seperti yang sudah kita bahas bahwa volume tabung adalah PR kuadrat kali P, maka volume kerucut menjadi 1/3 PR kuadrat kali T. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai volume kerucut, maka kita membahas satu soal sebagai berikut. Misalnya terdapat sebuah kerucut padat dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm
maka tentukan volume kerucut padat tersebut. Berdasarkan rumus yang barusan kita bahas, maka untuk menyelesaikan soal tersebut, kita langsung saja mensubstitusikan nilai jari-jari yang dimana R dan nilai tinggi yang dimana P ke dalam rumus volume kerucut tersebut. Maka akan menjadi 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 24 sama dengan 1232. Maka volume kerucut tersebut adalah 1232 cm3. Bola. Bola adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh suatu bidang lengkung sebagai tempat kedudukan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik pusat. Adapun unsur-unsur dari bola yaitu yang pertama P sebagai pusat bola, R jari-jari. Jari-jari atau radius bola adalah jarak antara permukaan bola terhadap titik pusat bola. Dan yang ketiga diameter. Diameter bola adalah jarak garis lurus antara suatu permukaan bola dengan permukaan di seberang titik pusat yang melalui titik pusat bola. Luas permukaan bola. Luas permukaan bola adalah luasan bidang yang membentuk permukaan bola. Permukaan bola sering disebut juga kulit bola atau selimut bola. Cara menghitung luas permukaan bola. Untuk menghitung luas permukaan sebuah bola, maka harus diketahui ukuran jari-jari atau diameter bola tersebut. Luas permukaan sebuah bola dengan jari-jari R dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Jadi, rumus luas permukaan bola sama dengan 4πr². Volume bola. Dari proses ini dapat kita lihat bahwa diameter bola sama dengan diameter kerucut, lalu tinggi kerucut sama dengan setengah tinggi bola. Nah, dari proses di atas dapat kita lihat bahwa rumus volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut, sama dengan 2/3 πr². Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus volume bola sama dengan 2 kali volume setengah bola, sama dengan 4/3 πr². Contoh soal. Diketahui sebuah bola dengan jari-jari 7 desimeter. Tentukan luas dan volume bola tersebut. Penyelesaian. Diketahui jari-jari sebuah bola yaitu 7 desimeter. Nah, untuk yang pertama, menentukan luas permukaan bola. Nah, luas permukaan bola yaitu 4πr², sama dengan 4 kali 22/7 dikali 7 kali 7 sama dengan 88 kali 7, sama dengan 616. Yang kedua, volume bola. Rumus volume bola sama dengan 4/3 πr², sama dengan 4/3 dikali 22/7 kali 7 dikali 7 kali 7, sama dengan 1473,3. Jadi, luas bola tersebut adalah 616 desimeter², dan volume bola tersebut adalah 1473,3 desimeter². Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.